Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangkit TV, santun dan mencerdaskan. Baiklah sahabat Bangkit TV yang berbahagia, dimanapun kalian semua berada, Bangkit TV kembali hadir ke hadapan Anda dalam berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Kisah ini berjudul Songkok Kiai As'ad melawan pesawat tempur dan tank militer Belanda. Syi'ib Ali adalah sebuah perkampungan dekat Masjidil Haram Mekah. Di kampung itu lahir Kiai Raden As'ad tahun 1897 Masehi. Ayahandanya bernama Raden Ibrahim atau dikenal dengan sebutan Kiai Haji Syamsul Arifin dan ibundanya Siti Maimunah. Kiai Raden As'ad adalah keturunan Bendoro Saud atau Tumenggung Tirtonegoro, Bupati Sumeneb di tahun 1750 Masehi. Bintoro Saud adalah keturunan Pangeran Ketandur, cucu Sunan Kudus. Dalam nasabnya, beliau adalah Kiai As'ad bin Samsul Arifin bin Kiai Ruham atau Kiai Abdurrahman bin Bujuk Bagandan atau Sido Bulangan bin Bujuk Cendana atau Pakong Pamekasan, bin Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, bin Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kiai Raden As'ad seorang pejuang dan banyak merekrut ribuan orang, di antaranya dari Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Pulau Madura. Barisan pejuang tersebut dinamakan Barisan Pelopor. Yang unik, barisan pelopor tersebut juga dari kalangan penjahat atau bajingan yang digembleng oleh Kiai Raden As'ad untuk membela negara. Kiai Raden As'ad berjuang di masa Belanda, pengusiran terhadap Jepang, dan penumpasan G30S PKI. Beliau juga menjadi mediator berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan anggota konstituens pada tahun 1957 sampai dengan 1959. Kiai As'ad juga dikenal dengan karomahnya, ilmu keagamaannya yang sangat luar biasa, dan dipadukan dengan ilmu bela diri yang membuatnya dikenal sakti mantraguna, termasuk disebut figur gagah berani. Dalam catatan Kiai Haji Abdul Mun'im dijelaskan bahwa saat itu agresi militer sekutu kembali datang di Indonesia. Kali ini mereka sudah menyiapkan titik-titik strategis untuk diserang, mengingat bahwa Indonesia memiliki kiai-kiai sakti yang menjadi penghalang lajunya kolonialisasi. Salah satu titiknya adalah daerah Tapal Kuda Situbondo, dan targetnya yakni pesantren asuhan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Saat itu, pesawat Belanda mencari letak pesantren asuhan Kiai As'ad. Beliau menyembunyikan keberadaan pesantrennya dengan wasilah menaruh songkok beliau di pelataran halaman pesantren, serta menyuruh santrinya untuk memagari pesantren dengan benang. Songkok dan benang tersebut sebelumnya telah dibacakan hizib oleh Kiai As'ad yang mendengar kabar kembalinya sekutu ke Indonesia. Walhasil, pesawat Belanda tidak menemukan keberadaan pesantren Kiai As'ad, dan tank-tank Belanda tidak bisa mendeteksi keberadaan pesantren tersebut. Di hari selanjutnya, beliau menyuruh seorang santri untuk meletakkan songkok beliau di tengah hutan tanpa babi bu, karena ini perintah kiai. Santri tersebut membawa songkok dan meletakkannya di tengah hutan sesuai perintah Kiai As'ad. Saat pesawat tempur Belanda kembali melacak keberadaan pesantren Kiai As'ad, akhirnya mereka menemukan bangunan pesantren besar di tengah-tengah hutan tersebut. Walhasil, mereka membombardir pesantren tersebut sampai rata dengan tanah. Keesokan harinya, Kiai As'ad memerintah santri itu untuk mengambil songkok yang ia letakkan sebelumnya di hutan. Sesampainya di tengah hutan, santri tersebut kaget bukan kepalang
menemukan tengah-tengah hutan yang hancur lebur akibat bombardir. Kagetnya bertambah saat menemukan songkok Kiai As'ad masih utuh tanpa penyok atau rusak sedikit pun. Melalui kisah ini, kita dapat belajar bahwa para ulama dan kiai berjuang mendirikan bangsa ini bukan hanya berbekal logistik, pikiran, dan kekuatan fisik, akan tetapi juga disertai mujahadah pada Allah, baik melalui tirakat, berpuasa, maupun amalan wirid dan hizib. Semoga kita dapat belajar serta meneruskan tradisi para ulama dan kiai-kiai pendahulu kita. Amin. Kiai As'ad berpulang ke rahmatullah dalam usia 90 tahun pada tanggal 4 Agustus 1990 Masehi dan dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo, Situbondo, Jawa Timur. Demikian kisah songkok Kiai As'ad melawan pesawat tempur dan tank militer Belanda. Semoga kita semua mendapatkan aliran barokah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri kisah kali ini, mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.